Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini pelajaran tematik, yaitu subtema 2 tentang hewan sahabatku. Yang pertama, membuat laporan hasil pencarian informasi. Ciri-ciri laporan investigasi sebagai berikut. Yang pertama, struktur laporan terdiri atas pengertian umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Yang kedua, membuat laporan berdasarkan fakta. Yang ketiga, fakta ditulis berdasarkan hasil penelitian, investigasi, pengamatan, atau wawancara yang telah dilakukan. Nah, berikutnya ada ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nama lain dari ide pokok antara lain pikiran pokok, gagasan utama, dan gagasan pokok. Ide pokok biasanya terdapat di awal paragraf, di tengah, dan di akhir paragraf. Nah, berikutnya pengelompokan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Ada 3. Yang pertama, ovipar atau bertelur, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya unggas. Contoh dari unggas itu ada ayam, burung, dan bebek. Ikan, katak adalah termasuk contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Yang kedua, vivipar atau melahirkan, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya sapi, kambing, singa, dan kucing. Ovivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya kadal, ikan pari, ikan hiu, dan ular. Nah, apa sih tujuan hewan berkembang biak itu? Tujuan hewan berkembang biak adalah untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Jenis pembuahan ada 2, pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh, sedangkan pembuahan eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh. Nah, berikutnya ada ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara Asia di kawasan Asia Tenggara. Nah, contoh kegiatan ekonomi di negara ASEAN contohnya Malaysia, yaitu mata pencarian penduduknya sebagai petani, terutama petani karet dan kelapa sawit. Nah, Malaysia merupakan penghasil karet terbesar di dunia. Hasil tambangnya berupa timah. Yang kedua ada Thailand. Mata pencarian penduduknya yaitu bertani. Hasil pertaniannya utama adalah beras, sehingga negara ini disebut dengan negara lumbung beras. Dan hasil tambangnya berupa timah dan mangan. Yang ketiga ada Filipina. Mata pencariannya sebagai petani. Hasil pertanian utama adalah padi dan kelapa. Hasil tambangnya berupa kobalt, tembaga, dan emas. Yang keempat ada Singapura. Singapura negara yang penduduknya berpenghasilan tinggi, yaitu dari ekspor hasil industri dan jasa keuangan dan perdagangan merupakan sumber pendapatan yang utama. Singapura tidak memiliki hasil tambang. Yang terakhir ada Brunei Darussalam, yaitu negara pengekspor minyak dan gas bumi. Gas bumi dan minyak merupakan sumber penghasilan yang utama. Nah, ASEAN bekerja sama dalam bidang ekonomi dengan mendirikan beberapa pabrik. Di antaranya ada pabrik pupuk di Aceh, Indonesia, pabrik abu soda di Thailand, pabrik urea di Malaysia, pabrik tembaga di Filipina, dan PT Pupuk Sriwijaya di Palembang di Indonesia. Nah, ASEAN sendiri bekerja sama di bidang ekonomi untuk menghadapi era pasar bebas dengan membentuk AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area. Nah, nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah kerakyatan. Nah, makna dari sila keempat yaitu
Paham kedaulatan rakyat yang bersumber kepada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Yang kedua, musyawarah merupakan cermin sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi, mendahulukan kesukarelaan dan kesadaran dari memaksakan sesuatu kepada orang lain. Menghargai sikap etis yang bertanggung jawab yang harus ditunaikan sebagai amanah seluruh rakyat baik kepada manusia maupun kepada Tuhan. Yang kelima, menegak nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang bebas, aman, adil, dan sejahtera. Nah, contoh sikapnya, perilaku yang sesuai dengan sila keempat, saling menghargai antar perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengembangkan sikap demokratif atau mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Nah, penerapan sila kelima Pancasila ada sikap adil, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, menghargai orang lain, dan suka bekerja keras. Nah, cara membuat patung. Patung dapat dibuat dari bahan dasar sabun batangan dan adonan. Bentuk patung dapat terinspirasi dari bentuk hewan. Cukup sekian dari penjelasan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.